teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Bunda Alia. Oke, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Untuk yang udah mengklik video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kalian udah mengklik video ini, udah setia like, komen di setiap video yang saya upload. Dan untuk yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih juga kalian udah mengklik video ini. Semoga kalian betah dan terus ikutin video Bunda Alia sampai selesai. Nah, jadi di video kali ini saya itu pengen jalan-jalan karena ya udah bosen banget kayak gitu ya di rumah. Nah, ini saya jalan-jalan pengen menghirup udara segar. Jalan-jalannya pun bener-bener jauh dari kata keramaian kayak gitu ya. Nah, ini ceritanya saya itu mau sok-sokan kayak gitu ya, sarapan paginya itu di area Subang kayak gitu, di kebun kayak gitulah ya. Saya mau sarapan di situ karena ya sebenarnya mah ini piknik deg-degan kayak gitu ya. Pikniknya itu saya perginya pas habis subuh, jadi saya langsung pergi, jadi biar pas sampai di tengah-tengah kebun tehnya itu pagi-pagi banget. Nah, di sana itu saya nanti makan Indomie kayak gitu lah ya pokoknya. Nah, saya itu sebenarnya di kebun stroberi, cuman saya nggak masuk karena itu emang belum jadi kebun stroberinya, jadi saya cuma numpang di parkiran aja karena kan saya waktu itu perginya tanggal tua ya. Jadi untuk menghemat budget saya itu nggak masuk ke kebun stroberinya, jadi saya cuma numpang di parkirannya doang. Jangan dibully ya teman-teman, sebenarnya mau pengen masuk cuman karena karena belum rame banget, karena belum jadi saya nggak masuk aja kayak gitu. Percuma masuk kan nanti dalamnya apa kayak gitu kan zong, jadi saya cuman di parkirannya aja. Ya nggak apa-apa ya, yang penting saya itu udah menghirup udara segarnya, merasakan suasana dinginnya Bandung kayak gitu. Saya udah seneng banget kayak gitu lah ya. Jadi saya juga mau cerita nih ya, pas pulangnya itu dengan PD-nya kan Pak suami itu mau ngajakin ke spot kebun teh yang selanjutnya kayak gitu kan. Karena spotnya itu kayaknya deket, Pak suami nggak pakailah si seatbelt kayak gitu kan. Nah, udah dengan PD jalan kan. Nah, dengan PD-nya jalan, pas di pertengahan jalan, ya ampun, kalian tahu nggak sih ada polisi mau nilang. Nah, ada tilangan pokoknya ya, dan di situ Pak suami udah panik banget. Saya juga udah panik kan, saya waktu itu posisinya udah pakai seatbelt, cuman kan kalau Pak suami belum ya. Nah, waktu itu Pak suami sampai banyak itu goyang kayak gitu. Ya ampun, pokoknya udah panik banget lah. Cuman saya bilang jangan panik, tenang kayak gitu kan. Nah, secara gini ya bukannya gimana ya, kan kalau seandainya ditilang pakai mobil itu kan bukan masalah 50, 100, 200, tapi itu kan lumayan ya, bisa ratusan niatnya nyenengin istri sama anak, malah kena tilang, kan nggak lucu kayak gitu ya. Nah, saya bilang sama suami udah tenang kayak gitu kan. Alhamdulillah ternyata itu yang ditilang jalan yang di sebelahnya. Nah, saya itu nggak ditilang dong, ya ampun. Saya di jalan terus ngucapin rasa syukur sama Allah kayak gitu. Ya Allah, kayak gini kali ya, suami mau nyenengin istri sama anak, jadi mau dikasih masalah nggak jadi kayak gitu ya. Alhamdulillah banget, jadi saya itu nggak jadi ditilang. Nah, itu salah satu cerita saya pergi ke Subang kayak gitu ya. Sebenarnya sih saya juga udah deg-degan banget kayak gitu ya, karena waktu itu posisinya Pak suami udah bener-bener goyang banyak dan udah kelihatan banget lah kayaknya nggak pakai seatbelt tuh. Tapi ya untung Allah udah ngasih jalan terbaik buat kita. Jadi kita nggak ditilang, alhamdulillah ya. Nah, untuk cerita yang kedua, jadi di sini ada yang nanya sama saya kisah perjalanan saya sama suami, kisah perjalanan cinta kayak gitu ya. Gimana saya bisa ketemu sama suami. Terus ada yang nanya juga kisah perjalanan saya beli rumah ini kayak gitu kan. Nah, ada yang kalau ini mah saya nggak mau cerita, tapi tergantung kalian ya. Jadi ada yang saya pengen bacain komen yang menurut saya pernah bikin saya down banget, sampai saya itu males banget nge-YouTube kayak gitu ya. Jadi saya bingung nih mau cerita yang mana dulu. Oke, untuk cerita yang pertama mungkin saya bakal cerita yang proses saya punya rumah kali ya. Jadi proses saya punya rumah itu sebenarnya bukan saya
bukan saya yang nemenin Pak suami punya rumah ini, tapi lebih tepatnya Pak suami itu yang berjuang buat beli rumah ini. Jadi waktu Pak suami diangkat jadi karyawan, waktu itu kayaknya sekitar Pak suami umur 22 tahun, Pak suami itu udah mikirin masa depan kayak gitu. Dia udah mikirin nikah, udah mikirin punya rumah kayak gitulah pokoknya. Jadi Pak suami itu tipe orang yang dewasa ya, jadi nggak mau Pak suami itu uangnya cuma dihabiskan untuk hal-hal yang nggak berguna kayak gitu kan ya. Nah waktu itu Pak suami umur 22 tahun kan, dia udah kayak nyari-nyari perumahan kayak gitu kan. Nah ada tuh Pak suami waktu itu tertarik kan sama perumahan yang deket sama tempat kerjanya kayak gitu kan. Nah Pak suami mikir, wah ini cicilan sampai 4-5 juta kayak gitu kan. Kalau kayak gini gaji saya yang ada habis buat cicilan rumah doang kayak gitu kan. Nah Pak suami mikir, udahlah saya nggak usah beli di sini aja daripada gaji saya habis buat bayar cicilan rumah kayak gitu kan, kata Pak suami. Mana tipenya kan juga lumayan kecil kayak gitu kan ya. Nah ya udah Pak suami cari-carilah yang lain. Nah waktu cari-cari yang lain Pak suami itu agak seneng nih, walaupun sebenarnya jauh banget dari tempat kerjanya, sekitar setengah jam kalau mau ke tempat kerjanya kan lumayan jauh ya itu ya. Nah tapi Pak suami cocok banget sama yang di sini. Jadi waktu itu Pak suami keliling-keliling. Nah Pak suami ngelihatlah tulisan over credit kayak gitu. Nah waktu Pak suami ngelihat tulisan over credit itu, Pak suami udah bener-bener wah kayaknya nih cocok kayak gitu kan. Mana rumahnya tipenya kan lumayan gede kayak gitu ya. Kalau lumayan gede kan Pak suami tuh mikirnya kayak gini, jadi kalau pas keluarga datang ke rumah, jadi keluarga itu nggak umpel-umpelan kayak gitu ya. Jadi masih ada ruang banyak kalau seandainya keluarga besar itu main ke sini kayak gitu. Pak suami udah mikir kayak gitu. Saya aja nggak nyangka banget ya, di umur Pak suami yang 22 tahun itu udah mikir jangka panjang kayak gitu. Padahal saya juga nggak mikir kayak gitu ya. Tapi Pak suami udah mikir kayak gitu. Saya salut banget sama Pak suami lah. Pokoknya Pak suami itu emang tipe orang yang dewasa dan nggak menghabiskan uang dengan segampang kayak gitulah pokoknya ya. Nah jadi waktu itu Pak suami udah tertarik, harganya pun pas over credit tertarik banget lah pokoknya pas di kantong Pak suami. Jadi ya udahlah Pak suami yang berjuang waktu itu beli rumah ini. Jadi pas Pak suami umur 22 tahun Pak suami udah punya rumah ini. Nah untuk ngerenov juga Pak suami setelah selang 1 tahun beli rumah ini, Pak suami juga ngerenov. Jadi yang usaha tuh sebenarnya Pak suami ya, bukan saya yang usaha. Oke, untuk cerita selanjutnya saya bakal ceritain di next video. Kalau kalian ada yang mau nanya-nanya, kalian bisa aja tanya di komentar, nanti saya bakal jawab. Untuk yang cerita kisah saya bertemu Pak suami ataupun komen-komen yang bikin saya down, kalau kalian setuju nanti saya bakal ceritain di next video. Terima kasih ya udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.